Waduh, Kementerian Keuangan pastikan gaji PNS naik 8% per 1 Januari. Tapi dirapel. Waduh, gimana nih? Oke teman-teman, ya kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Ya, hari ini kita akan bahas topik soal bisnis ya. Terutama terkait dengan topik ya yang lagi hot yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, pastikan gaji PNS akan naik 8% per 1 Januari ya. Nah, ini satu isu yang cukup hangat dan cukup mengerikan gitu ya bagi sebagian besar pengusaha, karena sebagian besar perusahaan di Indonesia ini masih banyak yang membutuhkan sumber daya manusia besar ya. Karena di Indonesia ini banyak perusahaan yang masih padat karya, bukan padat modal ya. Dan padat teknologinya juga belum, jadi banyaknya padat karya. Nah, ketika ini dipastikan Kemenku naikkan 8%, nah ini pasti berdampak pada UMR tiap-tiap kota, tiap-tiap daerah ya. Dan ketika ini naik, otomatis beban daripada perusahaan juga ikut naik. Nah, nggak tahu Anda juga terdampak atau enggak ya. Apalagi kalau misalnya Anda punya karyawannya banyak, ya pasti Anda terdampak. Ya, kalau Anda nggak punya karyawan, enak gitu ya. Anda pakai semuanya, pakai tools, pakai software, pakai mesin. Wah, itu enak banget ya. Tapi ya ini memang setiap perusahaan itu pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Nah, cuma begini teman-teman. Ini yang perlu kita sama-sama pahamin bahwa di Indonesia ini cepat lambat ya menurut saya tenaga kerja ini tidak akan semakin lama semakin murah. Ya. Pemerintah lagi mendorong untuk bisa melakukan pemerataan ekonomi, ya. Dengan kata lain, kalau misalnya pemerataan ekonomi, otomatis apa? Otomatis hubungan dengan UMR yang akan semakin lama semakin naik, ya. Jadi Anda jangan berharap, wah, UMR-nya tahun ini nggak usah naik, nggak mungkin teman-teman. Setiap tahun pasti akan ada kenaikan, ya. Entah 5%, entah 10%, apalagi kalau pas buru-buru demo gitu ya, serikat buruh demo, wah, naiknya tambah besar, ya. Apapun itu pasti akan naik. Jadi kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa menghindari bahwa beban gaji di Indonesia semakin lama semakin ketat. Bahkan kalau saya prediksi teman-teman ya, semakin berkembang perusahaan negaranya, semakin berkembang negaranya, akan semakin berkembang juga taraf hidupnya. Ya. Dan akan semakin besar juga gaji yang Anda bebankan, ya, gaji yang dibebankan ke Anda sebagai pengusaha. Jadi Anda harus siap, ya. Sebagai contoh, Anda coba lihat negara lainnya seperti Malaysia, ya. Sana UMR Indonesia sama Malaysia jauh, ya. Malaysia UMR-nya berapa? Sudah mungkin di angka lebih daripada 8 juta, ya. Berapa itu? Saya lupa, 4.000 ringgit atau berapa itu di sana, ya. Di Indonesia berapa? Cuma berapa? 2, 3, 4 juta paling, ya. Paling sekarang mau ke angka 5 juta. Jauh sekali perbandingannya, ya. Di Singapura berapa UMR-nya? Oh, lebih luar biasa lagi. Di China berapa? Ya, itu memang kalau semakin negara itu maju, semakin negara itu bertumbuh, maka tingkat UMR akan naik. Jadi kita mesti pikirkan sekarang apa yang bisa Anda lakukan. Nah, banyak pengusaha di Indonesia yang sekarang ini hanya merekrut karyawan. Tapi tidak pernah mengontrol apakah karyawannya bekerja secara maksimal atau tidak. Ya. Masalah di lapangan, mungkin sebagian besar karyawan kita itu kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata mereka juga melakukan kecurangan. Ini mungkin bukan kecurangan yang bersifat materi ya. Mungkin kita sudah milih nih karyawannya baik-baik. Mungkin kita sudah milih nih karyawannya sudah yang mungkin tidak sampai melakukan fraud lah ya. Tapi ternyata teman-teman, di dalam pekerjaannya mereka, waktu jam kerja, mereka lagi asik liatin YouTube, ya. Mereka asik ngurusin hal yang lain. Mereka nganggur-nganggur karena nggak ada yang ngontrol. Itu banyak guys. Nggak tahu di perusahaan Anda ngalamin atau enggak, ya. Tapi Anda coba bayangkan, itu kelihatannya tidak bernilai. Padahal Anda lagi bayar karyawan Anda. Setiap jam mereka itu ada argonya, ya. Misal Anda punya karyawan dengan gaji 4 juta sebulan. Hari kerjanya cuma 20 hari. Satu hari mereka punya argo 200.000. Bener nggak? Ya? 200.000 misalnya contoh aja Anda bagi misalnya 7 jam kerja lah, karena 1 jamnya makan siang. Ya, 7 jam kerja. Gitu ya.
Berarti bagi 7 berapa? Ya let's say 1 jamnya 30.000. Nah kalau mereka nganggurnya 1 hari bisa 3 jam, ya Anda dipotong berapa? Ya. Dan itu fraud yang nggak ketawa teman-teman. Nah maka itu teman-teman, banyak perusahaan yang tidak mengontrol soal keuangannya dengan baik. Mereka hanya tambah karyawan. Orang gudang ngomong, Pak, saya butuh tambahan tim Pak. Kenapa? Orangnya kurang Pak. Gitu ya. Anda tanpa berpikir panjang, sudah cari tim gudang. Gitu ya. Pak, saya punya orang sales Pak, orang yang kurang Pak. Tambah Pak. Anda tambah orang sales. Ya. Saya orang accounting kurang Pak, tambah lagi ya. Bukan berarti Anda nggak boleh tambah orang teman-teman. Ya boleh aja gitu ya. Cuma Anda perlu ngitung sekarang efektivitas karyawan Anda sudah sampai mana. Oh ternyata gudangnya cuma ukuran 1.000, orangnya 10. Wah, 1 orang menangani cuma 100 meter, kecil banget misalnya seperti itu. Anda berpikir, ya, apakah mereka sudah bekerja dengan maksimal? Anda harus hitung. Ya, makanya ada namanya itu KPI lah. Ada namanya OKR gitu ya, Objective Key Result, untuk menilai kondisi kerja daripada masing-masing gitu ya, atau load kerja masing-masing, ada menilai berapa sih load kerjanya karyawan saya per orang gitu ya. Itu bisa dinilai teman-teman. Jadi Anda tahu sebenarnya karyawan Anda ini produktif atau tidak produktif. Ini penting. Ya. Dan kalau seandainya memang Anda membutuhkan nambah orang, sebelum Anda tambah orang, Anda juga harus pikirkan. Sekarang itu tidak bisa kita hanya berpikir tambah orang menjadi satu solusi untuk memperbaiki usaha Anda. Ya. Bisa jadi Anda pakai tools. Seperti misalnya Anda di gudang. Ya. Anda di gudang Anda. Anda sulit untuk stok opnam. Kenapa? Karena Anda tidak pakai tools, tidak pakai rak, tidak pakai palet. Ya. Kalau ngambil barang sulit Pak, ngambil barangnya persiapan barang untuk delivery lama banget Pak. Kenapa? Iya, karena bongkar dulu. Karena nggak bisa dilewati forklift, nggak bisa dipakai hand lift dan sebagainya. Wah itu banyak banget guys. Ya, akhirnya kelihatannya Anda mau hemat, ya, Anda mau hemat investasi, tapi Anda nggak hemat di orang. Anda tambah orang terus, yang mana orang itu misalnya Anda tambah SDM, 1 SDM sudah ada nilainya setiap bulan. Itu pasti Anda bayar. Ya, itu sebagai fixed cost kalau bahasa saya. Ya. Tapi Anda lupa, ternyata timbang saya tambah orang, saya perbaikin aja gudangnya. Hitung-hitung malah lebih murah. Nah, itu yang sering kali business owner tidak pernah perhatikan. Ya, kebetulan saya di dunia keuangan, ya memang saya ahlinya di sana. Jadi saya ngeliatin, oh ternyata ini banyak lubang nih, ya. Dari laporan keuangan aja teman-teman. Kalau Anda mau belajar, ya, Anda bisa lihat kok di keuangan kita itu simpel banget. Ya, Anda punya laporan laba rugi, neraca, arus kas, kan seringkali yang Anda pegangkan itu, ya. Nah, laporan laba rugi Anda bisa lihat kok. Kalau Anda perbandingkan apalagi dia, Anda bisa lihat kok. Ternyata laporan laba rugi itu Anda punya persentase biaya berapa. Terus Anda bisa kira-kira yang wajar itu berapa persen sih? Oh, ternyata biaya gaji saya jumlahnya 50%. Wah, itu masuk akal atau masuk akal. Anda bisa cek juga, ya. Kalau misalnya Anda di toko biaya gaji misalnya 3-4%, 5%, ya mungkin masuk akal. Toko Anda gajinya 10%, 15%. Nah, itu satu hal yang masalah. Kenapa kok gitu? Iya Pak, butuh orang. Nah, begitu dilihat di lapangan ternyata orangnya banyak yang nganggur. Orangnya banyak yang gosip gitu ya. Mungkin Anda pernah lihat datang ke satu swalayan, Anda coba datang ya. Anda pernah lihat, oh karyawannya di sana nggak natain barang, malah bergosip. Nah, itu berarti apa? Bisa jadi SOP-nya belum beres, KPI-nya nggak jelas, ownernya nggak pernah ngecek. Ya nggak pernah lihat, ya. Maka itu saya sering turun ke lapangan, saya waktu liatin, oh ternyata kondisinya nih banyak nih yang boros nih, ya. Gimana cara hematnya? Oh gini nih, ya. Itu banyak teman-teman perusahaan-perusahaan yang biasanya omsetnya setahunnya di atas 30 miliar per tahun, ya. Nggak tahu Anda dapat atau enggak ya. Itu kadang-kadang mereka yang dilakukan, mereka sudah terlalu sibuk sama kegiatan mereka setiap hari. Nggak tahu Anda ngalamin enggak, ya. Udah nggak pusing soal keuangan karena mikirin soal yang lain, terutama omset. Gimana caranya nambah omset, ya. Padahal nambah omset itu belum tentu lebih baik, ya. Katanya kakek saya, gitu ya, yang dari ibu lain, gitu ya, namanya Warren Buffett, gitu ya. Dia menyampaikan tidak penting seberapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Tapi paling penting, seberapa banyak uang yang bisa kamu simpan. Itu yang paling penting.
Jadi Anda mesti cek ya, bukan berarti saya ngajarin Anda untuk pelit ya. Tapi Anda harus perhatikan karena sekarang Anda di dunia yang serba berkompetisi. Karyawannya pun sudah ada UMR yang dicapai. Jadi Anda sekarang pikirkan gimana caranya usaha saya semakin besar, bukan semakin boros. Semakin besar usaha saya, bisa semakin efektif biaya yang dikeluarkan dan karyawannya bisa semakin produktif. Nah, itu yang mesti Anda pikirkan. Ya. Nah, begitu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa Anda punya gambaran yang lebih luas, Anda bisa punya insight dari apa yang saya sampaikan. Memang Anda suka dengan konten ini, Anda boleh like dan share ke teman-teman yang lain dan boleh subscribe ya. Kalau Anda pengen sharing di bawah, yuk kita diskusi di bawah ya, diskusi di kolom komen supaya mungkin Anda punya pertanyaan, Anda punya request topik tertentu, Anda punya kegalauan apa tentang bisnis Anda, yuk silakan komen di bawah. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama dan saling belajar ya. Sekian teman-teman, semoga semakin sehat, sukses dan semakin happy buat teman-teman sekarang. Bye-bye.